Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Iman Effendi Soleh MPDI selaku dosen mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis MI atau SD, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Memahami Konsep Pendidikan Berkarakter dalam Pembelajaran Quran Hadis tingkat MI atau SD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 19103100035 sebagai pemateri pertama. Ada Mbak Farida Nurwahidah dengan NIM 19103100020 sebagai pemateri kedua. Ada Mbak Amalia Maksudatul Hasanah dengan NIM 19103100032 sebagai pemateri ketiga. Di sini materi yang akan kita bahas ada 4 poin. Poin yang pertama, pengertian dan tujuan pendidikan karakter dalam pembelajaran Quran Hadis. Yang kedua, konsep pendidikan karakter dalam pembelajaran Quran Hadis bagi anak MI atau SD. Yang ketiga, nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan dalam pembelajaran Quran Hadis. Dan yang keempat, indikator keberhasilan pendidikan karakter di MI atau SD. Yang pertama, pengertian dan tujuan pendidikan karakter dalam pembelajaran Quran Hadis. Pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu maupun kelompok masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Sedangkan secara istilah karakter berasal dari bahasa Latin karakter, yang antara lain berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, maupun akhlak. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Secara terminologi, kata karakter berarti tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Karakter adalah nilai-nilai yang semuanya mengarah ke arah kebaikan atau mengerti dengan semua nilai kebaikan, mau berbuat baik kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan, nyata berkehidupan baik dan berdampak baik terhadap lingkungan, yang tertanam dalam diri dan terlaksana ke dalam semua perilaku di kesehariannya. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan bangsa yang berada dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pendidikan karakter melibatkan aspek pengetahuan atau kognitif, feeling atau perasaan, dan tindakan atau action. Pendidikan karakter merupakan upaya yang dilakukan guru untuk membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini tercakup dalam keteladanan perilaku guru pada saat berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal yang terkait lainnya. Tujuan pendidikan karakter itu sendiri berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, yang dipengaruhi oleh kultur dan pandangan hidup masing-masing. Pendidikan karakter dalam perspektif Islam memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu membentuk peserta didik yang berakhlak mulia. Pendidikan karakter yang berbasis Al-Quran dan As-Sunnah, gabungan antara keduanya yaitu menanamkan karakter tertentu sekaligus memberi benih agar peserta didik mampu menumbuhkan karakter khasnya pada saat menjalani kehidupan. Hanya menjalani sejumlah gagasan atau model karakter saja tidak akan membentuk peserta didik menjadi manusia kreatif yang tahu bagaimana menghadapi perubahan zaman. Dan sebaliknya, membiarkan dari awal agar peserta didik mengembangkan nilai pada dirinya tidak akan berhasil, mengingat peserta didik tidak dari awal menyadari kebaikan dirinya. Pendidikan karakter dalam konteks pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi yang positif dan berakhlakul karimah, sesuai dengan standar kompetensi lulusan atau SKL. Secara substantif,
Tujuan pendidikan karakter adalah membimbing dan memfasilitasi anak agar karakter positif atau baik. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan karakter dalam pembelajaran Quran hadis bagi anak MI atau SD. Di sekolah dasar, penanaman pendidikan karakter bisa diterapkan dengan cara menanamkan keteladanan. Misalnya, pemimpin harus memberi teladan yang baik untuk bawahannya sehingga bawahan akan terajak melakukan yang baik sesuai dengan perilaku pemimpinnya. Selain itu, pada kurikulum pendidikan, sebaiknya mengurangi jumlah mata pelajaran berbasis kognitif atau pengetahuan. Jika terlalu berlebihan memberikan pendidikan kognitif karena akan memicu tindak kekerasan dan kenakalan remaja. Pola pembelajaran juga dapat dilakukan dengan penambahan materi pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter untuk mengasah kemampuan afektif. Pemberian materi pendidikan karakter bisa dilakukan dengan cerita-cerita keteladanan seperti cerita Nabi dan para pahlawan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan pembelajaran kontekstual dengan cara anak diajarkan berakhlak baik dengan langsung dilihatkan pada tindakan-tindakan pendidik. Pendidikan dasar merupakan pendidikan lanjutan dari pendidikan keluarga. Karena itu, kerjasama antara sekolah dengan keluarga merupakan hal yang sangat penting. Sekolah tidak akan berhasil mengembangkan pendidikan karakter tanpa peran aktif orang tua. Komunikasi antara sekolah dan orang tua dapat dilaksanakan dengan pertemuan wali murid, majalah sekolah maupun surat edaran. Selain itu, lingkungan sekolah juga harus mendukung adanya pengembangan karakter pendidikan dengan menciptakan situasi dan lingkungan belajar yang sesuai dan dapat menjadi model pembelajaran peserta didik. Pembelajaran lebih ditekankan pada cara belajar siswa aktif yang lebih efektif dalam mengembangkan kemampuan dasar peserta didik. Yang paling utama dari semuanya adalah peran pendidik itu sendiri. Pendidik adalah model utama untuk peserta didik. Letak keberhasilan pendidikan berkarakter ada pada pendidik. Diperlukan pendidik yang berkarakter untuk menghasilkan siswa yang berkarakter sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu mengenai nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan dalam pembelajaran Quran hadis. Ada 9 karakter yang untuk dijadikan modul pendidikan karakter. Ke-9 pilar ini adalah nilai-nilai yang bersifat universal, yaitu yang pertama, cinta Tuhan dan ciptaannya. Kedua, kemandirian dan tanggung jawab. 3. Kejujuran atau amanah dan bijaksana. 4. Hormat dan santun. 5. Dermawan, suka menolong dan gotong royong. 6. Percaya diri, kreatif, dan kerja keras. 7. Kepemimpinan dan keadilan. 8. Baik dan rendah hati. Dan yang terakhir yaitu toleransi dan kesatuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang indikator keberhasilan pendidikan karakter di MI atau SD. Pendidikan karakter dapat dikatakan berhasil membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan bangsa Indonesia apabila telah dicapai tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, mampu memahami kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Yang kedua, sikap percaya diri. Yang ketiga, mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Yang keempat, kemampuan berpikir logis dan kreatif. Yang kelima, memanfaatkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang keenam, mampu berkomunikasi dengan baik dan santun. Yang ketujuh, memahami hak dan kewajiban dalam pergaulan masyarakat. Yang kedelapan, memahami, menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Data di atas merupakan indikator keberhasilan pendidikan karakter, tapi yang terpenting dari indikator keberhasilan pendidikan adalah sebagai karakter yang diinginkan agar sejalan dengan cita-cita pendidikan Indonesia untuk melahirkan pemimpin bangsa yang cerdas, berakhlak mulia,
dan tidak mudah goyah dalam menghadapi segala tantangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.